Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang proses komunikasi dalam organisasi. Sebelum menuju penjelasan, alangkah baiknya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Safira Sinrua, kemudian Muhammad Nur Fauzi, Muhammad Khairul Miqdad, dan Bagus Aditya Pratama Putra. Pengertian komunikasi. Menurut Charles H. Cowley, komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antara manusia yang dilakukan dengan mengartikan sebuah simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu. Jadi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain. Unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakan. Yang kedua yaitu menyampaikan berita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim atau menyiarkan. Yang ketiga yaitu berita-berita yang disampaikan, dapat dalam bentuk perintah, laporan atau saran. Yang keempat yaitu komunikan, yaitu orang yang dituju atau pihak penjawab. Dengan kata lain orang yang menerima berita. Yang kelima yaitu tanggapan atau reaksi, biasanya dalam bentuk jawaban. Apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, masing-masing unsur saling berhubungan dan saling ketergantungan. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi internal, adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Misalnya, pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari pimpinan ke staf dan dari staf ke pimpinan dengan cara timbal balik. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi antara pimpinan seksi bagian dengan seksi bagian lain. Yang keempat yaitu komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak umum di luar organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi, yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Ada juga hambatan semantik, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Misalnya adanya perbedaan bahasa daerah, nasional maupun internasional. Ada juga hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima. Ada juga hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi atau persepsi. Bentuk komunikasi dalam organisasi. Komunikasi langsung, komunikasi yang tidak menggunakan alat. Misalnya kita berbicara langsung dengan seseorang di hadapan kita. Komunikasi tidak langsung yaitu menggunakan alat. Misalnya radio, buku, dan lain-lain. Ada juga komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya kelompok pendengar radio, bentuk kelompok khusus. Ada juga komunikasi kelompok, adalah komunikasi yang sasarannya kelompok orang yang umumnya dapat dihitung dan dikenal dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Misalnya perawat dengan pengunjung puskesmas. Ada juga komunikasi perorangan, adalah komunikasi dengan tatap muka atau bisa juga dengan melalui telepon, contohnya perawat dengan pasien.